Bapak kan seorang hamba Tuhan, apa tidak salah Bapak membuat patung? Ya, Bapak kan seorang hamba Tuhan, apa tidak salah Bapak membuat patung? kalau sekedar buat patung itu, kalau sekedar hanya merupakan satu bakat atau keahlian atau bidang seni, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena seni itu juga dikasih sama Tuhan. Bukan bukan kemampuan manusia itu sendiri. Sebagaimana Tuhan dulu pernah memberikan bakat-bakat atau keahlian-keahlian buat umat Israel untuk tujuan pembangunan uh, rumah Tuhan. Ada keluarga atau suku-suku tertentu yang dikasih bidang keahlian, misalnya untuk pahatan, ukiran, untuk kegiatan-kegiatan dalam memperindah bangunan pekerjaan Tuhan. Jadi demikian pula dengan apa yang mungkin dilakukan oleh seorang pemahat atau seniman. Jadi mereka itu bukan karena harus menyembah berhala atau bukan karena penyembah berhala, tidak. Itu orang-orang yang melakukan itu hanya menyalurkan bakat atau keahlian yang terpendam. Jadi kalau orang yang membuat patung, lukisan, ukiran, itu bukan karena dia seorang penyembah berhala, tidak. Kalau dibuat dengan tujuan untuk disembah, untuk didewakan, atau untuk dijadikan barang-barang berhala, itu memang secara iman salah. Itu apapun alasannya tetap salah gitu. Tetapi kalau hanya untuk misalnya karena bakat seni atau karena bidang keahlian seseorang, dia melakukan itu, tidak menjadi masalah sepanjang itu hanya karena menuangkan hasrat atau keinginan atau kemampuan melakukan itu pekerjaan. Contoh soal ini patung ini. Ini patung ini dulu ditawar sama orang berhala untuk dijadikan barang-barang berhala, untuk dijadikan patung penyembahan berhala dalam kampung. Itu pernah ditawar sama satu ekor kerbau dan satu ekor babi bertaring. Tapi karena saya juga tidak bermaksud memberikan dukungan terhadap apa itu penyembahan berhala, saya tidak mau, karena saya kerja ini bukan untuk dijual atau bukan untuk dipakai atau bukan untuk mendukung pekerjaan penyembahan berhala, tetapi hanya untuk mau membuat pekerjaan-pekerjaan yang bernilai seni itu, daripada saya pendamkan saya punya bakat atau talenta gitu. Jadi oleh sebab itu, memang bahasa Alkitab mengatakan janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, patung yang menyerupai apapun yang dimaksud itu barang-barang pahatan atau ukiran yang setelah dia dibuat, dia dikasih berdiri di tengah kampung, seperti kebanyakan barang orang-orang berhala itu. Kalau di kampung-kampung penyembahan mereka lakukan, lalu setelah itu setelah mereka berdiri di tengah kampung, mereka ambil potong ayam, lalu di situ mereka melakukan ritual adat atau penyembahan, lalu dikeramatkan itu barang, padahal barang itu mereka yang buat sendiri gitu. Tidak seperti itu saya hanya untuk menuangkan saya punya bakat atau keterampilan memahat saja. Jadi kalau untuk dengan tujuan untuk melakukan penyembahan berhala itu tidak. Saya seorang pendoa tidak suka. Justru itu yang saya tidak suka untuk lakukan. Tetapi dengan pekerjaan yang begini bukan berarti saya membuat patung untuk disembah, tidak. Apapun bisa dijadikan barang berhala oleh manusia, seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar, gunung-gunung keramat, liang-liang keramat, batu-batu pahatan,
dijadikan barang berhala. Jadi tidak selamanya juga batu seperti begini. Nah, sedangkan ini punya nilai-nilai rohani. Ini seorang ibu yang artinya memangku kendi atau tempayan. Jadi ini adalah gambaran tentang jikalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi jikalau kamu minum air dari yang daripada aku kata Tuhan, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Demikian pula ini Simson dengan singa. Jadi ini Simson. Jadi dia bergulat dengan singa. Jadi ini Simson, ini kaki singa. Yang tongkat ini tangannya Simson, karena mereka sebentar bergulat. Jadi ini tangan dan kaki singa, mulut singa yang dirobek sama Simson. Jadi bagaimana strategi atau posisi Simson dia melakukan pencabekan terhadap Simson ini terhadap singa, sehingga singa bisa takluk, bisa kalah dari seorang Simson. Satu, kenapa Simson bisa lakukan itu, bisa mampu melakukan itu, karena ada kuasa mengalir dalam diri Simson, sehingga singa pun bisa takluk gitu. Yaitu jika seseorang punya kemampuan atau tenaga rohani atau memiliki urapan yang kuat, dia akan mampu mengalahkan kekuatan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi sama seperti ini gambaran tentang Simson. Begitu ceritanya. Jadi tidak seharusnya, tidak selamanya kalau kita bikin patung, orang bikin ukiran, apa itu, dia menjadi penyembah berhala. Tidak, itu omong kosong dia punya nama. Apapun dia bisa menjadi berhala. Tergantung ya bagaimana kita melihat atau bagaimana kita menilainya. Jadi kalau bagi saya itu ini hanya menuangkan bakat seni saya saja sebagai seorang pemahat. Misalnya kalau menulis buku kan bukan berarti didewakan atau diberhalakan itu buku. Misalnya seorang pelukis, contoh di tembok itu banyak lukisan-lukisan yang bernilai rohani. Jadi oleh sebab itu pertanyaan itu merupakan satu pertanyaan yang keliru. Kalau dibilang saya seorang pendoa berani melakukan membuat patung-patung pahatan seperti ini, tidak bermaksud untuk menjadi seorang penyembah berhala. Mungkin barangkali itu penjelasannya. Gitu. Ya, jadi macam seperti ini lukisan Tuhan Yesus. Sepanjang kita tidak menyembah lukisannya, tetapi hanya karena kita menuangkan kita punya bakat, tidak menjadi masalah. Ya seperti dengan macam seperti lukisan. Ya macam seperti lukisan ini. Bukan berarti didewakan atau bukan berarti mau disembah, hanya ini untuk apa? Menuangkan bakat seni yang kita miliki. Jadi tidak selamanya itu kalau bikin apa kerjaan terakhir seperti yang terjadi di lukisan-lukisan itu yang terdapat di banyak lukisan. Jadi ini yang saya ambil dari lukisan-lukisan itu saya taruh di tembok macam ini. Tuhan Yesus dengan Petrus yang berjalan di atas air, dan masih banyak lagi lukisan-lukisan yang ya seperti begini. Pemandangan ini lukisan kuda. Apakah karena saya lukis kuda saya harus menjadi penyembah berhala atau penyembah kuda? Kan tidak mungkin. Jadi seperti apa tadi patung-patung di belakang. Nah, itu seperti itulah. Karena saya mencintai keindahan, mencintai yang namanya saya punya jiwa-jiwa seni. Jadi saya harus tuangkan itu perasaan saya di atas misalnya di atas
atas kanvas, di atas sebuah pahatan atau lukisan atau tulisan, seperti menulis buku. Dan menulis buku ada beberapa judul buku, macam contoh kalau Tuhan sudah menghendaki itu kumpulan drama, berkarya dalam kasihnya itu kumpulan puisi, begitu. Jadi tidak selamanya itu kalau mau harus nyembah berhala atau kalau bikin kampung adat begini harus jadi orang adat, itu omong kosong. Jadi itu orang yang memberikan penilaian terhadap artinya bakat atau bidang-bidang seni seseorang itu menurut versinya dia, yang belum tentu menurut Tuhan. Menurut dia salah barangkali, belum menurut Tuhan belum tentu salah. Itu yang benar. Jadi tidak usah percaya persoalan-persoalan yang omong kosong. Percaya Tuhan lebih penting daripada percaya apa yang. Kalau orang mengandalkan kemampuannya, tenaganya, mengandalkan dia punya bakat, talenta atau kelebihan, keahliannya, itu yang omong kosong. Tapi sepanjang dia percaya bahwa itu apa yang dia peroleh datang dari Tuhan, itu tidak salah. Kita harus bersyukur karena Tuhan kasih hikmat seperti itu. Jadi seperti itu yang ini, tidak lain.